Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang indah, tiada tutur yang mulia sebagai ungkapan Bismillah, Alhamdulillah untuk mengawali kesempatan kita kali ini. Sebab banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah kabulkan apa yang kita rencanakan sehingga terlaksanalah acara DPP IMA Kamus ini. Begitu juga banyak nikmat yang Allah berikan yang terpasang dalam tubuh kita ini. Di antaranya nikmat pembuluh darah. Bapak Dahlan Iskandar, mantan Menteri BUMN, pernah mengalami penyakit pembuluh darah. Dan ia menulis dalam sebuah artikel selang yang dibutuhkan untuk tubuhnya, yaitu penyakit pembuluh darah 1,5 meter. Dan ia bertanya kepada dokter itu, berapa harga panjang selang 50 cm. Dokter itu menjawab harganya 500 juta. Berarti kalau 1 meter harganya 1 miliar rupiah. Padahal panjang pembuluh darah dalam tubuh manusia besar dan kecil sekitar 200 km. Kalau ditotalkan keseluruhan panjang pembuluh darah dalam tubuh manusia 400.000 dikali 500 juta sama dengan 200 triliun. Itu baru nikmat pembuluh darah, belum lagi nikmat yang lainnya. Dan itu pun masih harga palsunya, belum harga yang asli atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjang pembuluh darah dalam tubuh manusia bisa mengelilingi seluruh bumi ini. Maka sesuai dengan firman Allah, Quran surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada makhluk termulia, juru selamat segenap bagi manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah menjadi sebuah alasan seisi bumi dan langit ini diciptakan. Dan di antara salah satu penghuni bumi itu adalah kita di dunia ini. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada 385.000 bayi yang lahir setiap harinya. Setiap 3 hari mencapai 1 juta bayi yang lahir. Banyak sekali. Lalu berapa banyak yang meninggal? Yang meninggalkan dunia ini dalam perharinya? Menurut data dari World Population Review menyatakan ada 166.000 nyawa yang meninggal setiap harinya. Dan ada 6.900 nyawa yang meninggal dalam setiap jamnya. Dan ada 115 nyawa yang meninggal dalam 1 menitnya. Dan ada 2 nyawa yang meninggal dalam 1 detiknya. Coba kita bayangkan,
kalau berkumpul nantinya di padang mahsyar, begitu banyak manusia di sana. Lalu bagaimanakah Rasulullah mengenali kita? Salah satunya adalah mari banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita nantinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hidup ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Tentunya kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pastinya kita akan membutuhkan orang lain. Kita perlu bersosialisasi. Kita perlu untuk bermasyarakat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian sekarang, kata Rasulullah, seorang lelaki calon penghuni surga ataupun ahli jannah. Maka para sahabat pun melihat datang seorang lelaki, yaitu seorang lelaki Ansor yang bekas air wuduknya masih membasahi jenggotnya. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang seorang lelaki calon penghuni surga. Maka para sahabat pun melihat lagi. Ternyata lelaki yang datang itu adalah persis lelaki yang datang di hari pertama. Ketiga harinya Rasulullah bersabda, akan datang seorang lelaki calon penghuni surga. Maka para sahabat melihat, ternyata yang datang itu adalah lelaki yang sama persis datang di hari pertama dan di hari kedua. Dari Anas, Abdullah ibnu Umar menceritakan bahwa ia bermalam di rumah lelaki tersebut karena merasa penasaran, apa sih amalan lelaki tersebut? Apa sih keistimewaan lelaki tersebut? Sehingga Rasulullah mengatakan sampai 3 kali bahwa akan datang seorang lelaki calon penghuni surga. Maka ia pun bertamu ke rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Dan selama ia berada di dalam rumah tersebut, ia tidak melihat lelaki tersebut banyak melakukan amal perbuatan. Maka ia pun penasaran. Padahal salah satu tujuannya penasaran agar bisa meneladani amalan yang dilakukan seorang lelaki calon penghuni surga tersebut. Maka ia bertanya, setelah 3 hari dia bertamu di rumah lelaki tersebut, ia pun bertanya, apa keistimewaan amalan yang engkau lakukan? Maka lelaki itu menjawab, saya tidak banyak melakukan amalan, akan tetapi saya melakukan amalan sebelum mau tidur, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya banyak cara jalan menuju penghuni
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti hadis ini membatalkan ayat fastabiqul khairat, tidak. Akan tetapi ini adalah sebuah isyarat bagi kita bahwasanya jalan menuju surganya Allah itu banyak, tidak hanya satu, akan tetapi banyak. Apalagi pada momentum bulan Ramadan ini, 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah izinkan kita mendapatkan, menggapai malam Lailatul Qadar. Sebab kata Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, berapa banyak ayat Al-Quran, begitulah nanti tingkatan surga. Berapa banyak ayat Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran, begitulah jumlah tingkatan surga nanti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada datang kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.